Kembali bersama kami, KPK melakukan penggeledahan di rumah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas di kawasan Jakarta Timur. Selain Yakut, KPK juga menggeledah sebuah rumah milik seorang ASN Kementerian Agama. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan ini berkaitan dengan penyidikan tindak pidana korupsi kuota haji yang tengah disidik oleh KPK. Dari penggeledahan, KPK mengamankan sebuah unit kendaraan roda 4 yang disita dalam penggeledahan di rumah anggota ASN di kawasan Depok. KPK juga menggeledah rumah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas di kawasan Jakarta Timur untuk mendapatkan petunjuk serta sejumlah bukti terkait dugaan korupsi kuota haji. Total kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi ini diperkirakan mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Hari ini tim melanjutkan rangkaian penggeledahan terkait dengan perkara kuota haji Indonesia untuk penyelenggaraan haji, di mana tim hari ini melakukan penggeledahan di 2 lokasi. Yang pertama di Depok, salah satu rumah dari ASN di Kementerian Agama, dan tim mengamankan di antaranya 1 unit kendaraan roda 4. Kemudian yang kedua, tim juga melakukan penggeledahan di rumah saudara YCQ yang berlokasi di daerah Jakarta Timur. Masih berlangsung, nanti kami sampaikan update-nya terkait apa saja yang diamankan. Namun tentu penyidik dalam penggeledahan ini adalah untuk mencari petunjuk, untuk mencari bukti-bukti yang dibutuhkan dalam proses penyidikan terkait dengan perkara ini. Terlebih dari perkara dengan kerugian negara, hitungan awal penyidik lebih dari 1 triliun, tentu bukti-bukti dan juga langkah-langkah awal dalam optimalisasi aset recovery juga dibutuhkan. Oleh karena itu, tim juga kemudian menyita aset-aset yang diduga terkait. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa perusahaan penyedia layanan haji khusus menyetorkan uang kepada asosiasi sebesar 2.600 hingga 7.000 dolar Amerika Serikat per jemaah atau 42 hingga 113 juta rupiah per kuota. Setoran tersebut diberikan agar travel mendapatkan bagian kuota tambahan haji khusus pada 2024. KPK tengah mengusut dugaan korupsi kuota haji 2024 dengan modus membagi tambahan kuota 20.000 jemaah secara rata masing-masing 50% untuk haji khusus dan 50% untuk haji reguler. Padahal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh telah menetapkan bahwa 92% kuota diperuntukkan bagi haji reguler, sementara 8% untuk haji khusus. Kuota tersebut dibagikan kepada asosiasi agen untuk kemudian disalurkan ke biro travel. Sementara untuk mendapatkan bagian kuota tersebut, travel harus menyetorkan sejumlah uang sebagai fee ke asosiasi yang selanjutnya disetorkan kepada orang Kementerian Agama. Kemudian fee-nya berapa? Apakah sudah pasti? Sedang kami hitung, tapi kira-kira kisarannya antara ada yang per kuota nih ya, 2.600 sampai dengan 7.000 ya. Ada hitung-hitungan kasarnya, ada yang sudah menghitung 10.000 dikalikan sekian itu kan, ada nilainya, ada yang sampai sekian triliun dan lain-lain. Ya bisa itu nilai-nilai kasar, tapi hitungannya ada yang 2.600 sampai dengan 7.000 US dollar per kuota. Sebelumnya, KPK menaikkan perkara dugaan korupsi kuota haji ke tahap penyidikan dengan menggunakan sprindik umum dengan alasan masih ingin mendalami beberapa peran. Dalam kasus ini, KPK juga telah mencegah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas untuk berpergian ke luar negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa perusahaan penyedia layanan haji khusus menyetorkan uang kepada asosiasi sebesar 2.600 hingga 7.000 dolar Amerika per jemaah atau 42 hingga 113
13 juta rupiah per kuota. Sementara itu menurut peneliti Transparency International Indonesia, Agus Sarwono, pembagian 20.000 kuota haji secara proporsional, yakni 50% untuk jemaah haji khusus dan 50% untuk jemaah haji reguler justru bisa menjadi diskriminasi pemerintah kepada jemaah haji reguler. Terjadi perlakuan diskriminatif yang dialami oleh para jemaah reguler yang telah mengantri bertahun-tahun. Seharusnya ini bisa diprioritaskan begitu. Nah, hal lain dengan alokasi yang tidak proporsional ini, kesempatan mereka untuk berangkat haji menjadi berkurang. Kondisi ini terjadi karena kuota haji khusus yang dikelola oleh swasta itu nampaknya lebih banyak kuotanya begitu. Nah, sehingga secara praktik gitu ya, teman-teman jemaah haji reguler itu pasti akan menunggu bertahun-tahun. Presiden Prabowo akan menyikat habis orang besar dan para jenderal yang menjadi backing tambang ilegal. Peringatan keras ini disampaikan saat Prabowo pidato kenegaraan di gedung DPR MPR. Presiden Prabowo Subianto memperingatkan seluruh jenderal hingga mantan jenderal yang diduga membackingi aktivitas tambang ilegal di Indonesia. Prabowo tak gentar dan akan menyikat habis aktivitas tambang ilegal siapapun yang membackingi. Tak hanya itu, aktivitas pertambangan yang melanggar aturan juga akan ditertibkan. Dan saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun, apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi, atau mantan jenderal, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat. Presiden telah mendapatkan laporan dari aparat keamanan bahwa ada sekitar 1.063 tambang ilegal yang saat ini masih beroperasi. Untuk menindak hal itu, Prabowo juga meminta dukungan dari parlemen dan seluruh partai politik saat pidato kenegaraan di gedung DPR MPR. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Baik pemirsa, kita lanjutkan ke informasi berikutnya masih terkait jelang Hari Kemerdekaan Indonesia. Taman Mini Indonesia Indah turut meramaikan dengan menggelar acara Pesta Rakyat. Panggung hiburan dan promo menarik menjadi daya tarik bagi pengunjung. Merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-80 tahun dapat dilakukan dengan berkunjung ke Taman Mini Indonesia Indah. TMII mempersiapkan sebuah acara bertajuk Pesta Rakyat TMII, menghadirkan panggung hiburan sampai malam hari. Pesta Rakyat berlangsung selama 3 hari, mulai dari 16 hingga 18 Agustus mendatang. Tidak hanya panggung hiburan saja, TMII juga menawarkan promo yaitu harga tiket 17.000 dengan syarat dan ketentuan berlaku.